bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, kakak bersyukur karena kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu remaja secara online. Nah untuk itu kakak mau menghimbau kepada papa, mama yang ada di rumah supaya mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Dan bagi adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Dan untuk itu, adik-adik juga harus ingat untuk menyiapkan Alkitab. Untuk memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawabnya ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa mencintai kami. Di saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu remaja secara online. Curahkan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar ibadah kami ini mulai dari awal hingga selesainya boleh berjalan dengan baik seturut kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oleh Tuhan, sesaat lagi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, sek, sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita akan masuk dalam pembacaan dan cerita firman Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kitab Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Pembacaan kita terambil dari Kitab Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan, sumber kekuatan dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, mari urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa hidup dan layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena
kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita dari kitab Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 berkata-kata demikian. Menyeberangi laut Tibereus, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka mengusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan tempat orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencapakan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak dapat ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhatar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kakak berharap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya adik-adik, kakak mau bertanya, kira-kira ada yang tahu di dalam laut ini ada apa saja ya? Ada yang pernah menyelam ke bawah laut? Kira-kira adik-adik tahu laut itu dalamnya berapa meter? Betul sekali. Di dalam laut itu ada terumbu karang, berbagai macam jenis ikan, baik yang berukuran kecil maupun besar, ubur-ubur, bintang laut, dan masih banyak lagi. Dan laut itu sangat dalam, di mana di bagian pinggir tidak dalam, tetapi
Kalau kita semakin jauh ke tengah, maka kedalaman air laut bisa mencapai ratusan meter. Itu artinya kita tidak dapat menyeberangi laut dengan berjalan kaki, tetapi dengan menggunakan kapal. Adik-adik, cerita firman Tuhan pada saat ini mengenai bahwa ada bangsa yang sudah pernah menyeberangi laut dengan berjalan kaki. Wow, luar biasa. Kira-kira adik-adik tahu nama bangsa itu? Betul sekali. Bangsa itu adalah bangsa Israel. Kira-kira nama laut yang mereka seberangi apa ya? Benar. Laut itu bernama Laut Teberau. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel tidak dapat menyeberangi Laut Teberau dengan berjalan kaki. Itu semata-mata karena pertolongan Tuhan saja. Kita dapat baca pada ayatnya yang ke-21 sampai 22. Awalnya Tuhan tidak memberi kuasa kepada Musa dan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke arah Laut Teberau. Musa melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu Laut Teberau itu terbelah dan bangsa Israel dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Dan bangsa Israel itu berjalan di tanah yang kering, sedangkan di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Acap kali kita menyerah pada keadaan hidup yang sangat sulit, sama halnya yang dirasakan oleh bangsa Israel, yang mana mereka selalu protes kepada Musa. Saat mereka terpojok atau tidak memiliki jalan pilihan yang lain antara tentara Mesir atau menyeberangi Laut Teberau, di mana Laut Teberau yang dalam secara akal manusia tidak dapat diseberangi. Namun Tuhan melakukan mujizatnya dengan membuat Laut Teberau terbelah dan bangsa Israel dapat menyeberanginya. Adik-adik, Allah tidak diam dalam kesulitan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa adik-adik tidak boleh takut, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang sangat besar. Kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar saat kita mau berserah kepada Tuhan. Marilah kita memuji namanya atas kuasanya yang senantiasa memelihara hidup kita, dan kita perlu bertekun dalam menghadapi kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik di rumah dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Amin. Yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengumpulkan korban persembahan kita kepada Tuhan. Nah, untuk itu, sambil persembahan kita berikan, mari kita memuliakan Tuhan dari PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terima Tuhan, oh terima Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan.
Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tibalah saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita satu dalam doa, kita lipat tangan, kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih Tuhan kembali kami panjatkan karena kasih dan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena pemeliharaan-Mu seminggu lamanya Tuhan, sehingga pada saat ini kami dapat kembali mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Ya Yesus, berkati kehidupan kami, teristimewa Tuhan buat kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, walaupun mereka hanya di rumah Tuhan, namun kasih dan pemeliharaan-Mu tetap nyata dalam kehidupan mereka. Ya Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa Tuhan buat kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu. Berkati mereka Tuhan, berkati pelajaran mereka melalui via online Tuhan, berkati mama bapak mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, walaupun mereka hanya tinggal di rumah saja Tuhan, namun mereka senantiasa bersyukur atas kehidupan ini, dan biarlah Tuhan kasih dan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, berkati kehidupan mereka, angkat sakit penyakitnya Tuhan, sehingga mereka dapat pulih dan dapat ceria kembali dan senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, berkati pemerintahan kami dari pusat hingga ke pelosok Tuhan, teristimewa Tuhan buat pemerintahan di Kabupaten Maros ini. Berkati Tuhan, bupati sampai pejabat-pejabatnya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka memimpin Maros Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga Tuhan berdoa buat orang-orang sakit Tuhan karena dampak dari virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah kehidupan mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau angkat sakit penyakitnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan kasih-Mu akan berlaku dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat pulih dan senantiasa mengucap syukur atas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada mereka. Ya Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat pengurus sekolah minggu, pengasuh, bahkan ibu pendeta Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau mau tolong, Engkau berikan kami kesehatan semua Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Ya Yesus, seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan kehidupan kami seminggu ke depannya Tuhan, kami hanya bawa dan pertaluhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Yesus, pada saat ini kami telah bawa korban persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, agar dapat kami pakai untuk kelebaran firman-Mu. Berkati berkat-berkat yang masih ada sisa pada keluarga anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Kiranya dapat mereka pakai untuk kelebaran firman-Mu Tuhan tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami yang hanya kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami secara bersama-sama doa Bapa kami secara demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik untuk memuliakan Tuhan dengan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah hadir dalam ibadah kami. Kami akan menjalani kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggumu dalam segala kegiatan dan aktivitas yang masih dilakukan di rumah. Kiranya Tuhan mau beserta dan tinggal dengan kami. Tuhan juga mau berkati papa mama kami. Tuhan mau berkati keluarga kami. Di dalam namamu, kami mau menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker saat keluar dari rumah, dan jaga kebersihan.